dijajah 350 tahun orang benci malah nesu karo Hitler. Coba iya kan Hitler melayu nanggon aku cak kula kok dibenci wong Jawa niku napa salah kula SP melayu nang Sumbasik kono. Akhirnya Hitler lari ke Sumbawa, di sana dia jadi dokter Po namanya. Terus dia kawin sama orang dari daerah Petemon Surabaya, terus dia hidup di Surabaya, meninggal di rumah sakit Yarang Menjangan, dikuburkan di kuburan Ngagel. Kemarin saya tugasi wali kota Surabaya untuk meneguhkan untuk mengkonfirmasi bahwa itu Hitler, dan dia mengatakan indikasinya memang Hitler, kata wali kota Surabaya Mbak Risma. Dia ceritanya Mbak, soalnya saya ini tahu persis mengenai data-data pemakaman dan kuburan. Sejak dulu saya bertugas di situ. Semua orang yang bukan orang Indonesia itu datanya jelas, tanggal lahirnya, asal usulnya, kecuali satu ini. Satu ini datanya dihilangkan, alamatnya nggak ada, alamatnya cuma rumah sakit Yarang Menjangan. Jadi memang ada penyamaran politik. Tapi tahun kelahirannya sama dengan Hitler. Jadi memang Hitler dikuburkan di Surabaya. Kenapa Hitler ke sini? Kita kembalikan ke sini tadi toh ya. Saya kembalikan ke ini serius. Jadi nanti akan jebol-jebol. Cina akan pecah. Cina itu akan jadi sekian negara. Nanti 20 tahun lagi jumlah manual lebih banyak daripada jumlah pemuda di sana. Jadi jumlah yang usia tidak produktif lebih banyak daripada yang usia produktif, karena pembatasan anak cuma satu. Nenek ini kan loro. Itu pun loro diakali karo wong Jawa. Oke, yang penting 2 ya, perempuan sama laki. Lanangi piro, wedok piro sakarepmu. Piye nek musuh wong dene. Modar kabeh to. Lho lak kale to, Pak. Lanjut to, lho lak kale lanang kale wedok. Kondo loro lanang karo wedok. Perkara lanang piro urusan keluarga masing-masing. Modar kok ke musuh rakyat Indonesia. Dia jadi sapi teng karo sumur 1 meter masalah. Kuwi dari dicondro ngene iki. Zaman cilik ngene gitu. Ini wong Jawa kebatinan iki latihan. Sampai ping 3 wis mulai papat berkurang. Suwe-suwe nek wis ping 10 wangi. Altai campur sumur ra masalah. Lho, cah saiki wae nganggo ilmu kedokteran barat ngene, steril ngene, masuk angin ngene, tipes, salahmu dhewe. Menungso iki kan isine alam semesta. Ada racun, ada kuman, ada segala macam. Itu bagian dari dirimu. Kalau kamu bersihkan dirimu menjadi steril, ya sidik-sidik lara kowe. Kenang Amerika kuliah 6 tahun, mulai rene seminggu mlebu rumah sakit. Mesti kuwi. Apa ya jero dodol soto ning pinggir dalan nganggo kulkas. Ya ora iso. Ya wis daginge wis ngono kae. Diserahkan kepada kesaktian perut masing-masing. Dari sudut ilmu kesehatan steril itu negatif, tapi dari sudut kasektane menungso ya pancen ana sing lara weteng senampun mati bareng, tapi itu kan 1 dari 1000. Sing 190 sapa dadi sekti mandraguna kok. Saiki ana wong dileboni kelebon paku iki lho. Lah cacile kelebon paku. Ya karo dokter dididile mbok sithik wae ya. Ambok serahke kene. Anaknya gue ilmu barat ya ora iso, ilmu barat iki sleo ora iso merekke. Ayo jajal delok dokter sing wis pengalaman 30 tahun, njur kowe iki sleo, njetak iki kok seluruh malah dikrek. Malah dikakak ngono kan njur dikrek bali
Aku tahu ngerti ning Jerman melaku biasa nang rumah sakit Bali ini ngene kok. Bali berangkat sana ya normal ngene iki ya menurut loro sithik. Begitu pulang wis nganggo ngene. Iki piye ta iki? Aku nang sangkal putung. Maka kemarin Dr. Edot ketika pidato memberikan ijazah ma'iyah kepada Joko Temon, itu Edot mengatakan, saya seorang dokter dan saya ingin mengatakan bahwa ilmu yang primer, yang mainstream adalah ilmunya Pak Joko. Saya sebagai dokter, ilmu saya ilmu alternatif, bukan sampai alternatif saya mainstream. Itu kalimatnya Mas Edot seperti itu. Karena Barat itu dari timur, gak ada timur dari barat. Itu mencipratan sidik rono kan, gitu ya. Di mana-mana barat itu ya dari timur, gitu ya. Orang tahu kalah meso, ya. Meso alam dari timur ke. Mulane kowe nggawe lagu iki kok men dari barat sampai ke timur piye kuwi. Mulane yo dirubah dari Sabang sampai Merak. Kuwi asli dari barat sampai ke timur lho biar. Kuwi mergo memang ada keinginan kebudayaan dan peradaban barat untuk membalik keyakinan orang timur bahwa asal usulnya dari barat. Mulane Nabi Isa Yesus rada kebingungan barat. Jujur aku dinesoni oleh ustaz-ustaz di internet yang merusak Islam mergo sholatullah gitu misalnya. Gimana gak nganggo lagu gereja? Lho sing nyanyi lagu gereja iku sapa? Kuwi lagu barat. Yesus gak pernah dengar lagu itu. Dan sholat sol mi ta? Ya ta? Ya kuwi tak apal aku. Bisa dia. Re si do sol itu sol mi sa si do re mi fa sol barat. Di Timur Tengah enggak begitu. Di tempat lahirnya Isa sampai meninggalnya umur 33 tidak ada lagu seperti Malam Kudus itu lagu barat sejak zaman Konstantin, sejak zaman Roma. Jadi itu bukan lagu Kristen, itu lagu yang dikarang untuk gereja. Kui podoai kui tahlilan selawatan kui dudu ibadah mah kok dinesoni jadi siapa kui lagu barat. Enak kui lagu Kristen berarti Indonesia raya lagu Kristen loh. Podo itu seneng contoh banget ini gereja oh kubur tanya ini lagu Kristen itu judul lagu Kristen lagu Kristen lagu kayak kapan lemu baptis gitu lagu lagu Nur Masari nek Arab terus lagu Islam jare sapa? Arab kok Islam? Arab ya Arab. Bahwa Arab digunakan sebagian untuk Islam iya, nek itu tidak mengikat. Anda jadi orang Jawa, sing nyuruh siapa? Allah kan? Terus boleh enggak Anda menjadi orang Arab kan? Wong kowe dikon dadi pelem kok kowe yo dadi salah. Kan begitu. Maka kenapa kita jadi orang Arab? Kenapa kita jadi orang Barat? Itu yang disebut otentisitas tadi. Kriteria kedua. Itu. Ya tetap orang Jawa ini dia pakai. Apalagi hipotesis terakhir yang saya temukan yang namanya Millata Ibrahim itu agama Jawa. Maksudnya agama Jawa, agama tidak dalam arti adin, tapi agama religiusitas, upaya orang Jawa untuk mengenali Tuhannya. Oh Gusti Allah boten sare, urip mampir ngombe, manunggaling kawula Gusti, semua kan bukan dari Quran. Itu usaha orang Jawa sendiri. Nah yang namanya Millata Ibrahim itu sakhofah, jadi lembaran-lembaran wisdomnya Nabi Ibrahim yang belum dirumuskan menjadi kitab seperti Injil, Zabur, Taurat atau Quran. Jadi masih lembaran-lembaran. Nah seluruhnya itu disebut Millata Ibrahim. Dan Millata Ibrahim itu tidak ada lain di
dalam sejarah satu-satunya yang indikatif terhadap itu ya penemuan religiusitas Jawa. Tapi kan Nabi Ibrahim mau ngarap jari sopo wong Arab itu turunannya Nabi Ibrahim, turunan yang lain orang Yahudi. Gitu loh. Jari sopo. Rumah samu Nabi Adam mau ngarap, terus malaikat Jibril mau ngarap. Gusti Allah wong kures ngono. Jadi aneh-aneh konco-konco kabeh Arab, anggone Islam Arab kabeh. Lagu kudu Arab kabeh. Dan seterusnya. Nah, jadi saya ini belok. Ini beneran ini dunia akan mengalami guncangan-guncangan besar. Dan Indonesia blessing in disguise min haitsu la yahtasib. Anda semua termasuk orang-orang yang insya Allah diselamatkan. Yono dididik lah. Ya, tapi kan gue tahan toh, gue wong malah gue wong anger digawe sedih ya iso sedih sedelet gitu. Ning bar ku ya cenganges meneh. Ngene meneh nek ingat gak waktu habis gempa, seminggu setelah gempa ada mau jabatan, terus ada orang yang rumahnya ambruk, dia bilang gini, cak rumah saya sudah keterima ngunui ono wong sak dunya ngomong ngunui omahe ambruk ini ngomongnya keterima. Coba wih, itu orang Arab yang sudah kenal Quran berapa tahun tidak ngomong gitu. Orang Jawa yang tidak bisa bahasa Arab dan belum tentu bisa baca Al-Quran punya penemuan spiritual bahwa rumahnya yang ambruk itu keterima. Coba sampai itu nanti keterima itu kan luar biasa penghikmahannya terhadap bencana yang dialami. Makanya tenang-tenang iya, temi pulis pun ditadosi ya. Pun ditadosi ya bener ini. Lah iya wong Jawa kok di menderita ya ra iso. Londo bingung dhewe tapi kowe ora apa-apa. Ora apa-apa kowe kono do kangen karo kowe memperkosa kowe 350 tahun ning kene tenang-tenang. Wis biasa to set. Jadi kono bingung dhewe. Saiki bingung Londo, bingung tenan. Kangen Jawa, kangen campur sari, kangen keroncong. Kowe kangen sapa? Ora apa-apa. Nek perlu Londo ini meneh ora apa-apa. Malah kowe ana sing benci Londo? Ada yang benci Belanda? Tidak ada di seluruh Indonesia. Coba ana bangsa kaya ngono kuwi? Tidak ada yang benci Belanda lho, Pak. Wih, dahsyat. Insya Allah Anda kesayangannya Allah. Karena tidak punya kebencian loh. Dijajah 350 tahun orang benci, malah nesu karo Hitler. Coba iya loh. Hitler melayu nanggon aku cak kula kok dibenci wong Jawa niku napa salah kula. SP melayu nang Sumbasik kono. Akhirnya Hitler lari ke Sumbawa. Di sana dia jadi dokter, Dr. Po namanya. Terus dia kawin sama orang dari daerah Petemon Surabaya, terus dia hidup di Surabaya, meninggal di rumah sakit Karangmenjangan, dikuburkan di kuburan Ngagel. Kemarin saya tugasi wali kota Surabaya untuk meneguhkan untuk mengkonfirmasi bahwa itu Hitler, dan dia mengatakan indikasinya memang Hitler, kata wali kota Surabaya Mbak Risma. Dia ceritanya Mbak, soalnya saya ini tahu persis mengenai data-data pemakaman dan kuburan. Sejak dulu saya bertugas di situ. Semua orang yang bukan orang Indonesia itu datanya jelas, tanggal lahirnya, asal usulnya, kecuali satu ini. Satu ini datanya dihilangkan, alamatnya nggak ada. Alamatnya cuma rumah sakit Karangmenjangan. Jadi memang ada penyamaran politik. Tapi tahun kelahirannya sama dengan Hitler. Jadi memang Hitler dikuburkan di Surabaya. Kenapa Hitler lari ke sini? Karena dia kembali ke kampung halamannya.
Karena neneknya orang Arya adalah orang Jawa, neneknya orang Persia adalah orang Jawa. Sementara orang Persia itu sendiri, ini terakhir saya ingin ngasih kenyataan sedikit kepada Anda. Karena orang Persia itu sendiri adalah orang yang sebenarnya satu rumpun kebangsaan dengan Muhammad SAW. Ketika Salman Al-Farisi dinyatakan sebagai Ahlul Bait, itu benar-benar memang Ahlul Bait dia, meskipun tidak dilegitimasi. Jadi Rasulullah itu mu'tarab, tidak 100% Arab. Dia orang yang diarabkan karena dia beredar di wilayah Jazirah Arab. Ini modern menaiki tadi terus. Tuh. Maka ya kuwi wong Bumen to wong kalangan Gresik lah. Ning pokoke kalau Anda melihat alur sejarah antropologinya, sosiologinya, kulturnya, perilakunya, wataknya, tradisi-tradisinya, Anda akan menemukan clue atau gejala-gejala atau indikasi-indikasi itu. Saya tidak memastikan, cuman kita siap-siap secara prinsip. Bahwa ya ora apa-apa tuh upamane Nabi Yunus jebul wong Bogor ya ora apa-apa tuh ya. Apa salah? Ya ora apa-apa, mungkin ya urung ngerti kabeh. Nek Nabi Soleh itu jelas kuburannya ning Mesir, itu jelas wis diliwati karo cacah kuwi gitu. Nah sekarang yang penting harus Anda ketahui satu, saudara sekalian. Ini nanti Israel, Amerika sedang benar-benar rapat untuk kemungkinan berani atau tidak nyerbu kita sekarang ini. Ya. Berani atau tidak. Kalau itu nanti berani, karena gini, yang mereka lakukan itu sekarang, menurut Anda Mekah, Haramain ya, Mekah dan Madinah, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, itu menurut Anda yang paling relevan itu diurus oleh Arab atau diurus oleh umat Islam sedunia? Umat Islam sedunia. Karena dia bukan milik Arab tapi milik umat Islam sedunia. Karena Rasulullah adalah Nabi untuk semua umat manusia. Tapi sekarang dia insya Allah di bawah kontrol Israel. Nah, caranya mengontrol tidak terutama fisik. Kalau sekedar Hotel Hilton sekarang mengangkangi Ka'bah di depannya dan seterusnya, itu oke lah, kita relakan, tidak ada masalah. Tapi yang terpenting yang mereka lakukan terhadap kita adalah hubungan batin antara umat Islam dengan Rasulullah dipotong. Selawatan haram, kue gosok-gosok tembok Raudhah haram. Qad mata Muhammad sudah mati. Lu wani lo, tentara Arab ngomong Muhammad wis mati. Lu wani lo ngomong ngono lo. Qad mata, dia bilang qad mata. Anjur krungu aku to, matamu ngono aku. Orang ngerti to, Dek? Orang ngerti aja. Kot itu sudah, mata itu mati, mata itu past tense, mata. Kalau yamutu, kalau present tense. Atau kalau hurmanya tuwfiya. Kalau dia bilang kot tuwfiya, itu agak lebih menghormati. Ini kot mata. Akhirnya ya aku ya matamu. Gue tak banter-banter kalau aku matamu. Orang mudengnya, jadi orang dari miso kan. Miso adalah kalau yang bersangkutan sakit hati kan begitu. Kalau yang bersangkutan orang sakit hati kan tidak menjadi peristiwa miso. Jadi penak Mekah miso-miso orang mudeng kan. Hanya lagi ke ditiru tenang karena gue tidak mau asyur. Tawaf di asur aja jangan mudeng nih ya Gusti Allah mudeng le awas ane ya jangan kudu kritis kowe kudu ya wani kalau menurut prinsip kamu itu benar kamu jangan mau juga dilarang-larang. Saya sudah pernah cerita, saya sama Kiai Kanjeng ini kan umroh bareng sama Mas Toto sama Nevi semua dan kita berdoa, Caca nangis kabeh, gondrong kabeh kae si Jujit karo kuwi gondrong nangis kok bana nangis kabeh yo teko Arab jenggot haram terus pokoknya nangis itu tidak baik menurut mereka gitu kan. Mereka tidak
kita disuruh tidak usah syirik, tidak usah, udah sama Allah itu langsung biasa aja, tidak usah nangis-nangis gitu. Nah kita tengah-tengah dua ya. Tapi aku njuraku jadi harap leren ngono terus. Subhana rabbika rabbil izzati, masa terus langsung muna, aku langsung tengah-tengah dengan Rabbana la tu'akhidna diwangi. Inna sina uhtana Rabbana wa tuhammilna ma la tuqadrana bi fa'fu anna waghfir lana warhamna wa lana malayu de buwan. Oh dia ya. Barui rada wedi jenggot-jenggot nyedak kene. Piye tengah-tengah dunia di orang-orangnya tak parahnya tak pendiri Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Musuh wong Jawa macam-macam. Kurang akal. Nah, sejak itu Kiai Kanjeng kadang duwe bahasa ngerono Arab liwat, ayo ngomong haram, ayo. Ayo. Ngono kuwi. Iya ora paham to kayak.